Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian dari kelas R6E dan NPM 2019-01500464, Universitas Indrapasta PGRI. Di sini, saya menampilkan video konseling untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Praktik Lab Konseling Perorangan dengan dosen Ibu Fidriani, MPD Kons, dan menggunakan pendekatan client-centered. Di dalam video konseling ini secara virtual dengan menggunakan media Zoom secara daring, yang dikarenakan kondisi seperti sekarang ini yang masih COVID. Dan kemudian karena klien saya yang jaraknya lumayan jauh, yaitu di Bandung, membuat saya menggunakan media daring secara Zoom seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit permasalahan dari klien, yang dimana klien ini merupakan siswa perempuan yang bersekolah di salah satu SMA di Bandung. Ia memiliki sebuah permasalahan di mana kepercayaan dirinya yang kurang. Ketika ia hendak menampilkan presentasi di depan kelas, dan kemudian ketika harus berhadapan dengan banyak orang, kepercayaan dirinya kurang di situ. Ia takut akan kesalahan yang ia lakukan ketika berbicara di depan banyak orang, sehingga hal itu membuat ia menjadi tidak percaya diri ketika akan tampil di depan kelas ataupun ketika berhadapan dengan banyak orang. Karena hal ini membuat banyak orang mulai membicarakan dia ataupun teman-temannya juga membicarakan dia karena ketidakpercayaan dirinya dia tersebut. Atas hal ini membuatnya terganggu di dalam kehidupan sehariannya dia, seperti yang mulai kadang diomongi oleh teman-temannya karena ia tidak percaya diri ketika maju depan kelas, yaitu keringetan, ia jadi diledekin. Kemudian ketika akan maju presentasi di depan kelas oleh gurunya, ia menjadi lebih panik duluan, sehingga ia menjadi takut ketika presentasi di depan kelas. Maka dari itu saya akan menggunakan pendekatan konseling client-centered, yang dimana proses konseling ini menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan tanggung jawab ataupun kecakapan dirinya agar dapat menyelesaikan pemecahan masalah bagi dirinya sendiri. Konsep pokok mendasari hal ini yaitu pada diri klien sendiri, yang dimana nantinya klien akan bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan dan terhadap apa yang ia dapat dari proses konseling kali ini. Nantinya klien akan menentukan apakah ia mau melaksanakan hal itu atau tidak, karena klien sendiri yang mengetahui kemampuan dirinya sendiri dan apa yang menjadi kemauan dirinya sendiri. Di sini akan mengarahkan untuk klien dapat memecahkan masalahnya dan membantu klien untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Untuk itu, agar kita dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan klien, atau juga agar kita mendapatkan jawaban kenapa klien mengalami masalah kepercayaan diri ini, apakah ada yang membuatnya seperti ini, ataupun ada yang men-trigger dia menjadi seperti ini, maka kita bersama-sama saksikan proses konseling yang sudah saya lakukan, ataupun yang setelah ini saya lakukan dengan menggunakan media daring seperti Zoom sekarang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Mohon maaf Pak, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas? Baik, semoga pertemuan kali ini kita berjalan lancar ya. Walaupun di tengah keterbatasan kita seperti ini, yang harus menggunakan media daring seperti Zoom yang saat ini kita lakukan. Karena situasi sekarang yang masih COVID-19 dan kemudian COVID sedang naik kembali dengan varian yang baru, jadi kita terpaksa harus menggunakan media Zoom seperti sekarang ini. Apakah tidak apa-apa, Mbak? Tidak apa-apa Pak, saya tidak keberatan konseling via Zoom seperti ini, karena memang kondisi yang kurang kondusif seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Mbak Sekar atas kesediaannya. Kalau begitu, apakah Mbak Sekar bisa perkenalkan diri terlebih dahulu lagi? Baik, bisa Pak. Nama saya Nugra Sekar. Bapak bisa panggil saya Sekar. Saya saat ini kelas 3 SMA dan saya berumur 16 tahun. Baik, Mbak Sekar bisa manggil saya dengan sebutan Bapak Rizky. Bagaimana kabarnya Mbak Sekar sekarang?
Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu sekarang ini Mbak Sekar tinggal di mana ya? Kalau saya saat ini tinggal di Bandung, Pak. Oh, ala di Bandung. Kalau saya tempat tinggalnya di Jakarta Timur. Karena jarak kita yang lumayan jauh, jadi kita tidak bisa melakukan konseling secara tatap muka. Maka kita menggunakan media daring seperti Zoom sekarang ini. Iya, Pak. Tapi dengan Zoom ini membuat kita dapat menjangkau ke segala tempat ya, Pak. Betul sekali. Bagaimana Mbak Sekar kondisi di COVID sekarang ini di daerah Mbak Sekar? Apakah semua serba online? Awalnya mungkin agak berat ya, Pak, karena belum terbiasa. Yang awalnya selalu melakukan kegiatan bertatapan dengan orang setiap harinya, namun sekarang lebih banyak berjumpa via online. Namun lama-lama terbiasa sih, Pak, jadinya. Untuk awal-awal lumayan berat ya, karena kita belum terbiasa kan sama kondisi seperti ini. Di tempat Mbak Sekar bersekolah sekarang, apakah masih via daring ataupun sudah full masuk sekolah? Kalau tempat saya bersekolah sudah full masuk sekolah, Pak. Namun tetap dengan prokes yang ketat dan jam bersekolah yang waktunya dikurangi. Sehingga menjadi tidak terlalu lama, Pak. Dan kebetulan saat ini kegiatan sekolah saya libur karena sudah kenaikan kelas. Oh, sudah full masuk sekolah ya, namun waktu jam sekolahnya dikurangi. Dan sudah libur semesteran dan sekarang ini. Apakah kegiatan konseling ini mengganggu waktu liburnya Mbak Sekar? Tidak apa-apa, Pak, tidak mengganggu kok. Kebetulan karena sekolah sedang libur, jadi saya mempunyai waktu luang yang bermanfaat, Pak, dengan melakukan kegiatan ini. Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang Mbak Sekar sedang alami sehingga membutuhkan bantuan konseling ini? Begini Pak, jadi saya ada permasalahan ketika saya maju ke depan kelas untuk presentasi, saya suka gugup dan takut terlebih dahulu. Siapa tahu dengan saya hadir di sini Bapak bisa memberikan bantuan kepada saya. Baik kalau begitu. Sebelumnya, apakah Mbak Sekar pernah melakukan proses konseling? Kebetulan belum pernah Pak. Baik, kalau begitu, saya berterima kasih pada Mbak Sekar atas kesediaan waktunya mau meluangkan waktu untuk melakukan konseling dengan saya ini melalui media Zoom. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah. Jadi di sini, saya akan mendengarkan keluh kesah dari Mbak Sekar. Dan kemudian tujuan dari konseling itu membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan. Kemudian bisa membantu Mbak Sekar mengenali dirinya sendiri dengan saya memberikan informasi kepada Mbak Sekar untuk dapat lebih mengenali potensi yang dimiliki dalam diri Mbak Sekar dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan sebaik-baiknya. Lalu kemudian memberi kebebasan kepada individu untuk membuat keputusan sendiri dan memilih jalurnya sendiri agar dapat mengarahkannya. Jadi nantinya saya akan memberikan bantuan dan kemudian Mbak Sekar sendiri yang mengarahkan apakah mau mengikuti atau tidak. Jadi semua keputusan nantinya akan dikembalikan oleh Mbak Sekar. Dan saya hanya memberi masukan atau bantuan dalam mengarahkannya. Jadi nanti Mbak Sekar berhak memilih atau tidak. Kemudian, Mbak Sekar berhak untuk mengeluarkan apapun yang Mbak Sekar rasakan ataupun ingin menyampaikan cerita apapun kepada saya selama proses konseling kali ini. Di dalam konseling ini, rahasianya terjaga. Jadi Mbak Sekar nggak perlu khawatir apabila cerita ini disampaikan ke orang lain, karena dalam proses konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi kerahasiaan dalam konseling ini terjamin. Kemudian ada juga asas kesukarelaan, di mana kesukarelaan ini Mbak Sekar dengan sukarela menceritakan masalah yang memang ingin diceritakan. Bila Mbak Sekar ingin menyampaikan masalahnya, tidak perlu dipaksakan. Kalau memang tidak mau atau memang ada ganjelan di dalam ingin menyampaikannya, tidak perlu dibicarakan. Karena di sesi konseling ini, kita mengutamakan kenyamanan klien selama proses konseling berlangsung. Dan proses konseling ini berlangsung selama 30 menit. Dan saya dalam konseling ini tidak akan menyampaikannya ke orang lain ataupun memberikan penjelasan pada orang lain, karena konseling ini secara individu dengan Mbak Sekar. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Baik Pak, saya mau bertanya, untuk konseling ini sekitaran 1 jam bisa tidak? Kalau untuk itu, efektifnya konseling dilakukan selama 30 menit. Nanti mungkin bisa lebih sedikit
lewat 30 menit. Karena kalau di permasalahannya belum tuntas pada kali ini, pada sesi konseling kali ini, mungkin kita akan lakukan pertemuan selanjutnya, yang dimana nantinya kita akan atur jadwal lagi dan mencocokkan dengan jadwal saya dan juga jadwal Mbak Sekar. Kemudian, bila ada sedikit masalah pada konseling kita kali ini, atau jaringan bermasalah, mohon dimaafkan ya. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Semoga jaringan saya kali ini juga lancar Pak. Baik, terima kasih atas pengertiannya Mbak Sekar. Kalau begitu, apa yang menjadi permasalahan Mbak Sekar ya? Jadi begini Pak, saya memiliki permasalahan di dalam kepercayaan diri saya. Di saat saya tampil presentasi depan kelas dan di hadapan teman-teman saya. Ataupun ketika berbicara di hadapan banyak orang, Pak. Jadi itu ketika saya kedapatan untuk tampil presentasi di semua pelajaran yang mengharuskan saya untuk tampil di depan kelas, saya tuh selalu panik dan pikiran saya seketika blank. Dan saya juga selalu cemas serta overthinking terlebih dahulu, Pak. Sebelum saya maju ke depan, karena saya takut apabila ketika presentasi atau berada di depan banyak orang, saya salah berbicara ataupun melakukan sebuah kesalahan yang berujung nantinya dibicarakan dan diomongi oleh orang lain. Atau bahkan mungkin ditertawakan atas apa yang saya lakukan di hadapan mereka. Pokoknya semua hal-hal yang buruk seketika muncul dan melintas di pikiran saya, Pak. Begitu akan maju ke depan. Seakan-akan semua pikiran saya bergejolak dan tak karuan. Seperti itu, Pak. Hal itu terjadi ketika saya maju di depan kelas atau berada di hadapan banyak orang untuk berbicara dan saya kerap keluar keringat gitu, Pak, karena panik sebelum maju. Seketika tubuh saya mengeluarkan banyak keringat ketika nama saya sudah mulai dipanggil dan keringat itu bertambah parah ketika saya sudah melangkah untuk maju ke depan. Ataupun ketika saya sudah berbicara kepada banyak orang di hadapan saya dengan mengeluarkan satu atau dua patah kata karena panik terlebih dahulu. Padahal saya memiliki cita-cita untuk menjadi pembawa acara atau pembawa berita gitu, Pak. Namun di saat presentasi saja saya begini, apalagi nanti saat menjadi pembawa acara atau presenter lainnya. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Mbak Sekar ini merasakan hal-hal seperti itu sebelum tampil di depan kelas ataupun ketika berbicara di depan banyak orang? Yang membuat saya cemas itu, saya takut ketika saya tampil ke depan nantinya menjadi bahan omongan orang lain di belakang. Karena saya tipe orang yang selalu kepikiran dengan apa yang dikatakan orang lain kepada saya, Pak. Misalnya tuh ketika teman saya bilang, baju yang saya pakai tidak cocok, saya akan terus memikirkan perkataan teman saya itu, Pak. Dan saya masih memikirkan itu hingga malam harinya. Dan saya menjadi kepikiran akan hal itu. Jadi takut mereka bilang tidak-tidak kepada saya dan melirik saya, Pak. Kira-kira bagaimana ya, Pak, supaya tidak terlalu seperti itu? Kalau menurut Bapak ini, kamu harus percaya pada kemampuan diri sendiri kamu dan berusaha untuk tidak berpikiran berlebihan dulu. Jadi, terkadang apa yang kita pikirkan itu sebenarnya tidak kejadian. Hanya di pikiran kita saja yang kejadian, ataupun hanya di pikiran kita saja memikirkan hal itu. Sebenarnya hal itu nggak kejadian. Nah, kemudian kamu juga harus yakin dengan apa yang menjadi pilihan kamu. Berusaha untuk tidak memikirkan apa yang menjadi perkataan orang lain. Bukankah semua itu nggak buruk kok? Baik, Pak, saya akan coba lakukan. Kalau Bapak punya cara atau tidak agar saya bisa menjadi percaya diri ketika tampil di depan orang banyak ataupun ketika saya kedapatan untuk presentasi depan kelas? Kalau Bapak bisa menyarankan, mulailah kamu berawal dari rumah terlebih dahulu. Dari lingkungan yang kecil terlebih dahulu, yaitu rumah. Misalnya, untuk berlatih di depan cermin atau berbicara di depan kaca di dalam kamar kamu. Jadi kamu di situ bisa berbicara mengenai orang yang kamu benci misalnya, ataupun orang yang kamu sayang. Nah, nantinya selepas ini Bapak akan berikan contoh dialog yang kamu bisa praktekkan menggunakan cermin di dalam rumah itu. Alangkah baiknya dilakukan di tempat yang sepi, misalnya agar kamu lebih fokus dalam berbicara dengan cermin tersebut. Nah, kemudian nanti kamu juga bisa videokan ketika kamu bicara di depan cermin itu, ataupun kamu juga bisa menggunakan media seperti
HP, handphone untuk merekam video ketika kamu bicara, bisa menggunakan itu juga. Kemudian, kamu juga nantinya akan terbiasa berbicara di depan orang dari menggunakan media seperti kaca itu. Ketika nantinya mulai terbiasa, kamu juga bisa berlatih dengan orang-orang yang ada di rumah kamu, seperti ibu kamu, bapak kamu, ataupun kakak kamu. Bisa juga berlatih dengan teman-teman kamu berbicara seperti itu. Nantinya kamu akan terbiasa untuk menghadapi banyak orang. Jadi nantinya kamu lebih menjadi percaya diri. Baik, kira-kira untuk berbicara di depan kaca itu ada minimal waktunya dan berapa kali dalam seminggu diulanginya ya? Untuk berbicara mungkin ya, kamu bisa mencobanya secara bertahap terlebih dahulu. Nah, seperti saat pertama kali mencobanya, cobalah selama 3 menit kurang lebih. Kemudian ketika kamu merasa sudah sanggup atau sudah mampu, kamu bisa ke tahap selanjutnya yaitu misalnya 5 menit ataupun bahkan 10 menit jika nanti sudah terbiasa. Nantinya setelah mengulang-ulang tahapan-tahapan tersebut, nantinya kamu menjadi terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, kalau berapa kali dalam seminggunya, alangkah lebih baiknya kamu melakukannya secara rutin. Karena ketika kamu melakukannya secara rutin, nantinya kamu menjadi terbiasa. Mungkin kalau masih awal agak berat ya. Nah, mungkin nanti kalau sudah terbiasa akan jadi lebih nyaman berbicaranya seperti itu. Baik, Pak, saya akan mencoba cara yang Bapak berikan tersebut. Mungkin untuk pertama kali ya, nanti saya agak canggung atau kagok ketika berarti berbicara di depan kaca sendirian di kamar dan melihat langsung apa yang saya bicarakan. Karena saya membayangkan mungkin agak sedikit aneh nantinya yang sebelumnya saya tidak pernah melihat langsung ketika saya sedang berbicara. Ya, mungkin awalnya akan sedikit aneh dan sedikit canggung. Tapi nantinya ketika kamu sering berlatih, akan menjadi lebih terbiasa dan mengalir begitu saja karena sudah mempraktikkan itu berkali-kali. Jadi nantinya juga menjadi terbiasa. Baik, Pak, nanti saya akan coba perhatikan hal itu. Lalu jika untuk menghadapi omongan teman-teman itu bagaimana ya, Pak? Karena seiring berjalannya waktu, saat ini sih saya sudah mulai tidak memperdulikan mereka. Saya mulai mencoba untuk bersikap bodoh amat dengan omongan orang yang kerap menjelekan saya. Kalau menurut saya, apa yang Mbak Sekar lakukan itu sudah benar. Jadi tidak usah memperdulikan respon negatif dari mereka. Karena belum tentu mereka itu lebih baik dari kita juga kan. Dan kita tidak bisa juga membuat semua orang suka pada kita ataupun suka sama Mbak Sekar. Karena pastinya setiap orang itu pasti ada yang nggak senang. Nggak semua kita bisa bikin senang orang lain itu. Karena sangat mustahil bagi kita untuk bisa membuat semua orang senang pada kita. Pastinya di setiap apa yang kita lakukan ada orang yang berkomentar negatif pada kita. Jadi Mas Sekar, ambil saja hal positifnya dan buang hal negatifnya, seperti itu. Oke, baik. Pak, saya akan mencoba hal itu semua yang Bapak bilang dan mulai untuk terus berlatih keterampilan saya ini. Dan tidak perlu merespon hal-hal negatif yang mengganggu dan mulai untuk berlatih dari rumah terlebih dahulu dan kemudian sedikit demi sedikit akan berlatih di hadapan yang lebih banyak lagi. Ya Mbak Sekar, mungkin awalnya akan sedikit lebih sulit. Namun lama-kelamaan Mbak Sekar akan terbiasa melakukan hal itu. Jadi Mbak Sekar mulailah untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan apabila konteksnya itu negatif. Baik Pak, saya akan mencobanya. Lalu Pak, bagaimana caranya saya agar tidak keringetan ketika saya maju ke depan kelas atau ketika berbicara di hadapan banyak orang ya Pak? Kalau itu mungkin Mbak Sekar sedang panik atau grogi. Dan karena panik atau grogi itu membuat Mbak Sekar menjadi keringatan terlebih dahulu ataupun jadi keringatan lebih banyak ketika ingin maju ataupun ketika akan berbicara di hadapan banyak orang. Dan mungkin di pikiran Mbak Sekar itu nantinya takut melakukan kesalahan ataupun melakukan hal-hal yang Mbak Sekar gak perkirakan sebelumnya. Apakah benar seperti itu?
Iya Pak, betul sekali. Saya selalu berpikiran berlebihan ketika hendak akan maju. Jadi ketika saya akan maju dan nama saya dipanggil untuk maju ke depan, seketika keringat keluar banyak Pak. Mungkin karena saya demam panggung, atau mungkin saya sudah berpikiran hal-hal yang negatif terlebih dahulu, jadi bisa seperti ini. Ternyata seperti itu. Apakah mungkin Mbak Sekar mempunyai suatu momen yang bisa ataupun yang menyebabkan Mbak Sekar menjadi seperti itu? Sebenarnya nggak ada momen yang membuat saya menjadi seperti ini sih, Pak. Mungkin karena saya orangnya suka panikan dan gugup terlebih dahulu. Karena seketika ketika saya maju itu, mendadak saya melihat semua orang menatapi kita semua seperti itu, Pak. Jadi saya berpikir bahwa semua orang itu fokus kepada saya dan memperhatikan saya terus-menerus. Seperti itu. Sebenarnya Mbak Sekar nggak perlu khawatir, karena ketika Mbak Sekar tampil di depan umum ataupun di depan kelas yang menampilkan banyak orang, sebenarnya orang itu nggak fokus ke Mbak Sekar ataupun mungkin dia memikirkan hal-hal yang lain. Walaupun pandangannya mungkin terpaku ke Mbak Sekar, sebenarnya ia memikirkan hal-hal yang lain. Pikirannya tidak di situ. Jadi biasanya orang itu akan melupakan ataupun melupakan momen ketika mungkin di situ satu momen itu dia fokus pada Mbak Sekar. Nah, nanti setelah acaranya selesai ataupun presentasi sudah kelar, ia mungkin tidak akan mengingat dengan baik, hanya sebentar saja mengingatnya. Dan biasanya orang-orang itu akan lupa dengan apa yang sudah terjadi seperti itu. Mungkin ia hanya mengingat perkataannya saja, tidak dengan tindakan-tindakan ataupun respon-respon yang Mbak Sekar lakukan itu. Begitu meninggalkan tempat itu. Baik, Pak, saya akan mencoba untuk tidak terlalu khawatir ketika maju di depan umum ataupun kelas. Oh iya, Pak, apakah ada yang saya harus lakukan untuk dapat mengatasi hal itu? Kalau Bapak bisa menyarankan, alangkah baiknya Mbak Sekar untuk lebih sering berlatih. Yang seperti saya katakan tadi, yaitu berlatih di depan cermin, ataupun dengan menggunakan kamera merekam apa yang Mbak Sekar bicarakan, kemudian berbicara dengan sekeliling terlebih dahulu, seperti dengan keluarga, dengan ibu, dengan bapak, ataupun dengan kakak, ataupun dengan teman-teman terdekatnya, dengan berlatih terus-menerus, nantinya Mbak Sekar akan terbiasa. Jadi, nantinya Mbak Sekar nggak perlu khawatir lagi ketika akan berbicara di depan banyak orang ataupun ketika melakukan presentasi di depan kelas yang harus tampil di depan banyak orang. Dan sebisa mungkin, Mbak Sekar itu untuk lebih rileks ketika maju. Caranya dengan mungkin menarik nafas terlebih dahulu, lalu tarik nafas berapa detik terlebih dahulu, kemudian buang nafas kemudiannya. Nantinya Mbak Sekar akan lebih rileks ataupun lebih tenang ketika melakukan teknik pernapasan seperti itu. Dan Mbak Sekar juga harus menyiapkan materi yang akan dipresentasikan. Jadinya nanti Mbak Sekar akan pede dan percaya diri dengan kemampuan ataupun ketika ingin menampilkan presentasi tersebut. Jadi ketika sudah mempunyai bekal, yaitu menyiapkan materi dengan baik, nantinya Mbak Sekar akan dengan santai ataupun lancar ketika berbicara di depan banyak orang seperti itu. Dan Mbak Sekar nggak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Mbak Sekar fokus aja ketika di hadapan banyak orang ataupun ketika presentasi. Mbak Sekar fokus saja dengan jalannya presentasi, tidak perlu memikirkan apa-apa yang dikatakan orang lain ataupun tindakan orang lain di depan Mbak Sekar itu. Dan mungkin agar Mbak Sekar dari situ mungkin Mbak Sekar akan lebih berani berbicara di depan kelas. Dan Mbak Sekar juga harus lebih terbiasa ataupun biasakan diri berlatih di depan cermin itu dan juga hmm, lebih sering lah seperti presentasi di depan kelas ataupun tampil di depan banyak orang. Jadi nantinya lama-kelamaan Mbak Sekar akan terbiasa tampil di depan orang ataupun tampil di depan kelas ketika presentasi seperti itu.
Baik Pak, saya akan mencoba untuk melakukan hal itu agar lebih untuk memberanikan diri lebih banyak berbicara depan banyak orang maupun ketika mendapati presentasi depan kelas. Ya, betul Mbak Sekar, seperti itu. Oh iya, di awal dikatakan Mbak Sekar mempunyai cita-cita untuk menjadi presenter ataupun pembawa acara. Betul seperti itu Mbak Sekar? Iya Pak, betul cita-cita saya yang menjadi presenter ataupun pembawa acara. Lalu kalau boleh tahu, apa yang mendasari Mbak Sekar nantinya untuk bercita-cita menjadi presenter atau pembawa acara tersebut? Jadi saya bercita-cita ingin menjadi presenter itu terinspirasi dari salah satu presenter wanita di Indonesia Pak, yaitu Najwa Shihab, karena beliau sangat lugas dan berwibawa ketika berbicara. Jadi kelak nantinya saya ingin menjadi seperti Najwa Shihab. Dan kebetulan juga saya tertarik dengan dunia entertainment seperti itu Pak. Ternyata Mbak Sekar terinspirasi dari Najwa Shihab ya. Ya, dia memang salah satu presenter wanita yang terbaik sekarang ini yang dimiliki Indonesia. Jadi jadi hmm, karena beliau Mbak Sekar jadi terinspirasi dalam di dunia entertainment. Apakah mungkin setelah nanti lulus dari SMA ini Mbak Sekar akan masuk ke dalam jurusan broadcasting ataupun komunikasi yang berkaitan dengan entertainment seperti itu? Betul sekali Pak. Saya berniat setelah lulus SMA nanti saya akan mengambil salah satu dari kedua jurusan tersebut. Baik, semoga nantinya Mbak Sekar bisa memilih pilihan yang terbaik dari jurusan tersebut. Amin Pak. Semoga pilihan saya nantinya yang terbaik. Jadi kamu bisa mulai dari saat ini untuk terus berlatih kepercayaan diri Mbak Sekar. Jadi nantinya ketika Mbak Sekar sudah masuk ke dalam dunia perkuliahan, Mbak Sekar sudah memiliki bekal ataupun pegangan bahwa Mbak Sekar sudah terbiasa ketika mendapati tugas nantinya, misalnya, pasti nantinya ketika kuliah, Mbak Sekar akan banyak berhadapan dengan tugas seperti presentasi ataupun seperti menampilkan video, berbicara di depan video, ataupun ketika tugas nanti berbicara dengan orang lain. Karena kebanyakan di dunia entertain itu pastinya sering berkomunikasi ataupun sering berjumpa dengan orang lain. Dan pastinya uh, tampil di depan banyak orang, lebih sering tampil di depan banyak orang dan berbicara di depan banyak orang. Jadi ketika nantinya Mbak Sekar memilih jurusan itu, karena sekarang sudah terbiasa ataupun sudah memulai untuk melatih kepercayaan diri, nantinya ketika mendapat tugas kuliah itu, ataupun ketika perkuliahan nanti berlangsung, Mbak Sekar jadi sudah memiliki bekal ataupun pegangan ketika nantinya kuliah berlangsung seperti itu. Siap Pak, saya berniat juga untuk dari sekarang untuk melatih kepercayaan diri saya. Sehingga nantinya ketika saya akan masuk ke dunia perkuliahan, menjadi terbiasa dan sudah tidak kaget lagi. Dan juga agar saya tidak takut lagi ketika presentasi ataupun kesulitan ketika berbicara di depan umum. Jadi saya akan memulai untuk melatihnya dari sekarang. Baik Mbak Sekar, kalau seperti itu, apakah masih ada yang ingin Mbak Sekar sampaikan? Untuk saat ini mungkin sudah cukup ya Pak. Namun bila di lain waktu ada hal yang ingin saya bahas kepada Bapak lagi, bisa kan ya Pak? Boleh sekali Mbak Sekar, nanti kita atur waktu saja. Namun mungkin kalau selanjutnya tetap akan menggunakan media daring seperti Zoom sekarang ini, mengingat kondisi kita yang jaraknya lumayan jauh, apakah Mbak Sekar bersedia? Baik Pak, tidak apa-apa. Saya juga nyaman melakukan konseling lewat Zoom seperti ini. Untuk saat ini saya sudah menemukan jawaban atas permasalahan yang saya hadapi ini. Baik, untuk itu saya akan menyimpulkan permasalahan yang Mbak Sekar miliki sekarang ini, yaitu Mbak Sekar ketika tampil di depan kelas ataupun ketika berhadapan dengan banyak orang, Mbak Sekar itu tidak percaya diri ataupun cemas dan takut. Nah,
Dan Mbak Sekar juga merasakan overthinking ketika Mbak Sekar berbicara di depan orang ataupun ketika tampil di depan kelas. Kemudian, karena takut akan respon negatif dari orang-orang itu, Mbak Sekar menjadi tidak yakin dengan diri Mbak Sekar sendiri, seperti itu ya. Dan Mbak Sekar ingin mengatasi hal itu, karena cita-cita Mbak Sekar sendiri masih berkaitan dengan hal komunikasi dan kepercayaan diri, yaitu cita-citanya ingin jadi presenter ataupun bawa acara. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, apakah Mbak Sekar bersedia melakukan pertemuan lagi? Bersedia, Pak. Saya menyesuaikan dengan jadwal Bapak saja. Dan kebetulan sekolah saya juga sedang libur semesteran selama 2 minggu ini. Jadi saya memiliki waktu yang luang. Dan supaya tidak membuang-buang waktu, lebih baik saya mengikuti kegiatan konseling ini, Pak. Karena saya mendapat banyak pemahaman serta pengetahuan yang baru saya ketahui. Baik, kalau gitu pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan evaluasi terkait rencana-rencana yang sudah Mbak Sekar lakukan. Dan mungkin saya harap di pertemuan selanjutnya Mbak Sekar sudah mulai mempraktekkan ataupun mencoba berbicara di depan cermin agar Mbak Sekar dapat percaya diri dan nantinya ketika sudah masuk sekolah kembali, Mbak Sekar jadi percaya diri ketika tampil presentasi ataupun ketika nantinya akan berbicara di depan banyak orang. Untuk sekarang, apa ada yang ingin disampaikan kembali? Untuk sekarang tampaknya sih udah cukup ya, Pak. Baik, kalau dirasa Mbak Sekar sudah cukup, saya tutup saja pertemuan kali ini ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Sekar karena sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan konseling melalui media Zoom seperti ini. Iya, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya ya, Pak. Ya baik, sama-sama Mbak Sekar. Sampai jumpa kembali.